Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat. Hai anak-anak hebat, anak-anak soleh solehah, MI kelas Al 6B Huda Kramat. MI Al Ya, Huda hari Kramat. ini kita Ya, bertemu lagi hari ini dengan kita bertemu saya lagi dengan Siti saya, Bariro dan Bu Siti teman-teman Bariro, kita di dan kota teman-teman hijau. kita di kota Ada singa, hijau. ada Ada semut, singa, ada ada harimau, semut, dan ada masih harimau, banyak dan teman-teman kita yang masih lainnya. banyak teman-teman kita yang lainnya. Hai semut, Hai Juja. semut, hai Ju. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita mengenal lebih dahulu apa tujuan belajar pada hari ini. Ya, tujuan belajar yang akan kita capai adalah yang pertama, kita akan menemukan ide pokok dari suatu bacaan. Yang kedua, mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar atau vivipar serta manfaatnya. Yang ketiga, menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Nah, itu tujuan belajar yang Masih ingatkah kalian pembelajaran yang telah lalu? Ide pokok. Ya, kalian sudah pernah Masih ingatkah kalian pembelajaran yang telah lalu? Ide pokok. Ya, kalian sudah pernah mempelajari apa yang disebut dengan ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf atau yang biasa kita kenal dengan gagasan utama. Jadi, ide pokok itu ada dalam setiap paragraf. Nah, kali ini Ibu akan memberikan sebuah bacaan yang terdiri dari 3 paragraf. Kita akan dengar baik-baik ya. Teks berikut ini. Gajah putih yang dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Gajah berkembang biak dengan Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Ikan tuna berkembang biak dengan cara bertelur.
Burung takur dahan hidup di Malaysia. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Burung takur dahan termasuk hewan yang dilindungi negara di Malaysia. Burung takur berkembang. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut kita bisa mengambil atau menemukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Ingat ya, ide pokok atau gagasan utama merupakan pengembang dari suatu paragraf. Ya. Ide pokok pada paragraf 1 yaitu gajah putih hewan suci di negara Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Paragraf 2 ya, ikan tuna hasil potensi perikanan yang cukup besar di negara Indonesia. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut kita bisa mengambil atau menemukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Ingat ya. Anak-anak, dalam bacaan tadi kita mengenal ada beberapa jenis hewan. Ada gajah, ada ikan tuna, dan ada burung takur. Hewan-hewan tersebut memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Nah, di sini Ibu akan menerangkan kepada kalian ya jenis perkembangbiakan pada hewan. Yang akan kita pelajari yaitu hewan generatif. Ya. Hewan generatif adalah hewan yang berkembang biak dengan cara kawin. Ya. Di sini cara perkembangbiakan secara kawin pada hewan ada ovipar dan yang kedua vivipar. Nah, di sini ada teman-teman kita. Ya, hai, aku kerbau. Aku hewan vivipar. Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan vivipar biasa disebut dengan hewan mamalia atau hewan berkaki 4. Temanku banyak sekali. Di antaranya ada sapi, kambing, harimau, serigala, kijang, dan masih banyak lagi. Hai, kamu siapa? Hai, aku kura-kura. Aku hewan ovipar. Ya, hewan ovipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Temanku banyak. Di antaranya ada burung, ikan, ular, katak, dan masih banyak lagi hewan ovipar lainnya. Dari hewan ovipar maupun vivipar dapat kita ambil manfaatnya untuk
untuk kebutuhan kita. Di antaranya 1. Daging dan telur. Ada hewan tertentu yang bisa diambil dagingnya dan telurnya sebagai bahan makanan. Yang kedua, susu, terutama pada hewan mamalia. Bisa kita ambil susunya sebagai sumber protein hewani bagi manusia. Yang ketiga, bulu. Bulu memberikan manfaat sebagai bahan pakaian, terutama pakaian wol, untuk mereka yang berada atau hidup di daerah dingin. Yang keempat, kotoran hewan. Kotoran hewan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Yang kelima, minyak. Ada hewan-hewan tertentu yang bisa diambil minyaknya karena mengandung Dari hewan ovipar maupun vivipar dapat kita ambil manfaatnya untuk kebutuhan kita. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pembelajaran ini bisa memberikan manfaat bagi kalian, baik di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.